Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kiranya kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Berjumpa kembali dengan resep renungan singkat GKJ Setayu. Pada saat ini kita akan merefleksikan sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita tadi dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31, dan ketika kita baca seluruhnya dari pasal 1, mungkin ini bisa dikatakan menjadi bagian yang jarang untuk disampaikan dalam ibadah-ibadah, dalam renungan-renungan kita. Tetapi pada saat ini kita akan merefleksikan kembali siapa sebenarnya diri kita. Kita tentu sudah tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu menurut gambar dan rupa Allah. Begitu juga alam semesta dan dunia ini, bumi ini, diciptakannya dengan sungguh teramat baik. Tuhan memandang apa yang diciptakan itu sungguh teramat baik, karena Tuhan yakin apa yang diciptakannya itu adalah baik. Semuanya sudah tertata dengan rapi, dengan baik, bahkan apa yang ada di bumi ini, di darat, di laut, di udara, itu pun sudah diciptakan dengan sempurna. Bumi ini adalah menjadi bagian dari ciptaan Tuhan yang diberikan untuk dikuasai. Dikuasai dalam hal pelihara untuk diusahakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia seakan-akan saat ini sudah lupa tentang siapa dirinya. Banyak manusia yang ingin menguasai bumi ini, mengambil hasil bumi ini dengan semaunya sendiri, tanpa melihat akibat dan tanpa menghiraukan kembali masa yang akan datang. Bahkan dalam menguasai bumi ini untuk mengambil hasilnya, menggunakan alat-alat yang begitu canggih. Berbeda dengan orang zaman dulu, apa yang dilakukan itu dengan sederhana, tapi saat ini sungguh berbeda. Kemajuan teknologi bagi manusia saat ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupannya.
sehingga manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Sebagai contoh, ketika kita tidak mempunyai pulsa, tidak mempunyai paket data, apa yang kita lakukan? Seakan-akan kita kehilangan komunitas, kehilangan informasi yang ada di sekitar kita. Tapi apakah kita tahu apa efek dari kemajuan teknologi pada saat ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu hidup di zaman modern, serba canggih dan lain sebagainya. Sekarang dalam satu genggaman, satu tombol kita bisa melakukan apa saja. Tapi ketika kita berada dalam kondisi pandemi saat ini, satu tombol itu bisa membuat kita menjadi ragu, bisa membuat kita hilang kesadaran. Kesadaran karena apa? Karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak informasi yang kita terima dari dunia luar, sehingga menyebabkan diri kita menjadi takut. Sehingga ketika kita akan melakukan apa saja, kita sudah mempunyai bayang-bayang ketakutan yang luar biasa. Apalagi dalam pemenuhan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apakah kita sudah merefleksikan apa yang menjadi sabda Tuhan ketika manusia diciptakan? Mengenai bertahan hidup, mengenai makanan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita makanan yang secukupnya bagi kita yang tersedia di alam ini. Tetapi karena ketakutan-ketakutan itu, kita tidak bisa berpikir jernih dan kita mengalami masa-masa sulit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kisah penciptaan ini mengingatkan kita kembali siapa diri kita, supaya kita kembali bahwa kita diberikan oleh Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama untuk apa yang akan kita makan, sudah disediakan oleh Tuhan. Lalu, apa yang ada di hati, pikiran kita pada saat ini? Mampukah kita bertahan hidup di tengah-tengah situasi pandemi ini? Tentu iya. Bahwa sebenarnya apa yang sudah diciptakan Tuhan itu sudah baik bagi kita, dan semuanya sudah disediakan bagi kita. Tinggal bagaimana kita mengusahakannya, bagaimana kita memeliharanya. Coba kita lihat kondisi saat ini. Bukankah masih sama? Angin masih bertiup, matahari masih bersinar, burung tidak menanam, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar oleh Dia. Jadi tengah pandemi ini sebenarnya kita tidak usah takut. Kita harus berdamai dengan pandemi ini, bahwa apa yang kita hadapi ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tapi karena berita-berita yang menakutkan itu, sehingga kita tidak bisa untuk berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih. Untuk itu, marilah bersama renungan singkat ini, kita merefleksikan kembali hidup kita ini. Apa yang telah Tuhan ciptakan, itu untuk kebaikan kita semua. Berbeda dengan apa yang diciptakan ataupun dibuat oleh manusia, yang kadang malah membuat kita takut. Berdamai dengan corona, itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Dengan meningkatkan imun tubuh kita, dengan apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Jangan takut,
Jangan bimbang dan jangan ragu. Apa yang kita alami saat ini, Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan pun terus berkarya. Tinggal kita merubah kebiasaan kita sehari-hari untuk menjadi lebih baik lagi. Dan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat berdamai dengan corona. Tuhan memberkati kita semua. Amin.